Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pada malam hari ini diiringi dengan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga suasana khidmat dalam pembacaan riwayat Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi bertambah nikmat, sehingga terasa sekali udara angin yang menyejukkan kita. Kesemuanya ini Allah curahkan rahmat kepada kita sekalian, seiring akan Allah maafkan semua kesalahan kita yang hadir di dalam peringatan Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam di Majlis Ratib Al-Burdah di bawah pimpinan Al-Habib Zain Al-Habsi, dan tidak lupa pula dihadiri oleh orang tua kita, guru kita Al-Habib Abdullah bin Ahsan, dan beliau saja baru keluar meninggalkan tempat ini. Kita doakan beliau bertambah kesehatannya dan selalu bisa mendampingi kita di dalam setiap acara-acara yang memang diharapkan kehadirannya. Begitu juga pada Al-Habib Miftah bin Ahsan beserta para habaib, para muallimin, para kiai, para asatidzah yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan berkah kehadiran mereka Allah tambahkan nikmat sehat badan kita, Allah berkahkan acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkah kehadiran mereka, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa para hadirin, bapak-bapak, para hujjat, para remaja putra yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tujuan baik kita untuk turut serta bersama Allah dan para malaikatnya menyampaikan yaitu salam ta'zim dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat akan waktu, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Yang sangat penting, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil satu suri tauladan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang Allah perintahkan kepada kita sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan satu contoh teladan untuk kita dapat mengambil dari sudut mana yang kita bisa laksanakan tauladan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang Allah katakan di dalam firman-Nya, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu di antaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada para remaja, regenerasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus akan mengibarkan bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharapkan daripada yaitu para pemuda-pemuda kaum muslimin, anak kandung daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah perintahkan kepada kita, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah oleh kalian akan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilma bimana ilmu din, ay ilmu syariah, ilmu agama, ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bisin, meskipun pendapatan ilmu tersebut ada di negeri yang sangat jauh. As-sin bimakna iklimun ba'id, disampaikan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yang dimaksud as-sin adalah iklimun ba'id min mawadi'il min ab'adil mawadi, yaitu tempat yang sangat jauh. Ada kewajiban kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, diperintahkan oleh syariat agama. Rasulullah pesan kepada kita, tuntutlah oleh kalian hai umat Nabi Muhammad, yaitu ilmu syariat agama. Meskipun pendapatan ilmu itu sangat jauh. Apa yang dimaksud? Yaitu as-sin. As-sin yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tingkat kesulitan yang sangat luar biasa. Makanya digambarkan dengan kalimat as-sin tadi, iklimun ba'id min ab'adil mawadi, tempat yang sangat jauh. Tempat yang sangat jauh. Pengertiannya yaitu tingkat kesulitan untuk meraih ilmu itu sangat sulit, sehingga digambarkan yaitu tempat yang sangat jauh. Seandainya di wilayah kita di Pondok Bambu ini tidak ada para asatidzah, para muallimin, para kiai, ada kewajiban perintah agama untuk kita mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari wilayah ini, bahkan dari negeri kita yang kita cintai, wajib kita keluar dari negeri kita. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu syariat agama. Luar biasa. Ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu agama. Cari dimanapun tempat di mana ilmu itu ada. Ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu syariat agama. Sekarang kita di sini ada majelis ta'lim, apalagi di Pondok Bambu banyak sekali para muallimin. Allah sudah karuniakan kepada kita, terutama bangsa Indonesia ini, banyak sekali para kiai, para muallimin, para aulia, ulama salihin. Didekatkan kita untuk meraih, yaitu satu karunia Allah, pemberian Allah, warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mau, asal kita mau saja menuntut ilmu syariat agama, ya Allah sudah siapkan, nggak perlu jauh-jauh keluar negeri kemana-mana. Apalagi majelis taklim ada di depan mata. Kalau yang jauh aja diwajibkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh syariat agama, bagaimana kalau majelis taklim, masjid, musholla di mana para kiai, para muallimin mengajar di tempat tersebut? Mana lebih wajib? Apakah kita harus keluar jauh-jauh, apa yang terdekat saja? Kalau yang jauh aja wajib, apalagi yang dekat. Oleh karena itu, di dalam kitab Talbis Iblis
lil Imam Ibnu Zawji, ya, rekayasa iblis dikatakan oleh Ibnu Zawji radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya, itu Talbis Iblis, taktik atau siasat iblis. Apa siasat iblis itu? Untuk menjauhkan, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, untuk menjauhkan bangsa manusia untuk tidak dapat menuntut ilmu syariat agama. Itu siasat yang paling mendasar daripada iblis, adalah menjauhkan, yaitu umat bangsa manusia ini untuk tidak mengenal syariat agama. Itu siasat yang mendasar. Iblis sangat tahu, yaitu kedudukan manusia, terciptanya manusia. Allah nggak cuma-cuma menciptakan kita. Allah sudah katakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kita tidak cuma-cuma diciptakan oleh Allah hanya untuk mencari kebutuhan sehari-hari, makan, tidur, rumah tangga dan lain-lain. Bukan untuk itu kita diciptakan oleh Allah semata-mata untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala secara benar, sesuai dengan tuntunan syariat agama. Itu yang dimaksud, yaitu sasaran, hakikat, tujuan utama daripada, yaitu iblis, yaitu menghancurkan umat Nabi Muhammad, khususnya secara umum kepada bangsa manusia, dijauhkan daripada pelajaran ilmu agama, menuntut ilmu agama. Kenapa demikian? Karena ilmu agama ini adalah nur min nurillah, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, lampu yang dapat menerangi jalan setiap bangsa manusia, jalan setiap orang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya diwajibkan, perintah Rasulullah SAW. Apa di dalam hadis Rasulullah SAW berikutnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena ada kewajiban menuntut ilmu syariat agama. Kita diwajibkan menuntut ilmu syariat agama. Bagaimana mungkin kita hidup tanpa ilmu syariat agama? Begitulah cara iblis. Bagaimana ini regenerasi umat Nabi Muhammad? Mereka gemar maulidin Rasul, mereka kenal berselawat, mereka itu gak diganggu. Iblis gak akan ganggu orang yang hadir maulidin Rasul, gak ganggu orang-orang yang berselawat, bergasidah dan lain-lain, tidak. Tapi ketika dia menuntut ilmu, dialihkan perhatiannya, dijauhkan dari majelis-majelis ilmu. Itulah cara iblis untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad besar ketika maulidin Rasul, ketika hadis duduk di majelis, tapi itulah permainan iblis. Karena mereka, iblis itu memang tujuan utamanya menyasarkan umat Nabi Muhammad, menjauhkan umat Nabi Muhammad daripada ilmu syariat agama. Kalau cahaya, yaitu nur yang dimaksud tadi, ya sudah tidak ada pada umat manusia atau umat Nabi Muhammad SAW, berarti umat Nabi Muhammad ada di dalam kegelapan. Kalau orang sudah ada di dalam kegelapan, bagaimana iblis mempermainkan kita? Seenak-enaknya iblis mempermainkan kita. Dengan tanpa adanya ilmu agama, maka mudahlah kita menyalurkan syahwat binatang kita,
hawa nafsu kita, segala kejelekan, keburukan akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tugas utama daripada iblis. Satu yang perlu juga saya sampaikan, mengutip daripada hadis Rasulullah SAW yang kita peringati hari kelahirannya. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Allahu yubghidu kulla alimid dunya wa jahilil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang yang tahunya hanya ilmu dunia atau urusan dunia saja yang dia tahu. Otaknya hanya tahunya urusan dunia. Kita ini di pondok pondok bambu ya, atau dulu dikenal Klender lah kalau namanya orang Betawi pada umumnya. Banyak tuh di antara kita yang ahli kambing, benar nggak begitu? Dulu sih begitu kali. Di Bukit Duri juga ada, ya, di Pedati ada. Walhasil seluruh kampung-kampung kita ada orang-orang ahli kambing. Dan Ana sudah buktikan hal itu. Ketika kita mengikut mereka, ya, hadir di pasar-pasar kambing, itu orang-orang ahli kambing. Ketika petani-petani datang dari kampung mereka membawa kambing, menuntun kambing, itu orang ahli kambing tahu betul jalannya kambing tuh. Dia sudah bisa hitung tuh, itu warna itu sekian kilo, warna itu sekian kilo. Luar biasa tepat, padahal dia nggak pernah menyentuh itu kambing. Bahkan ketika menjelang Idul Adha, bertruk-truk mereka beli tanpa menyentuh kambing. Cukup dia melihat, yaitu dengan tangga truk yang 2 tingkat tadi yang jumlahnya hampir 180 ekor kambing, cukup dilihat saja. Masya Allah, dia tahu satu persatu perkiraan kiloannya, sehingga ketika menjumpai pemiliknya, Bang, ini saya sudah lihat jumlahnya ada berapa Bang? Ada 180. Oh benar. Tahu dia, hanya ngelihat ngelongkok doang. Mau dijual berapa ini satu truk ini? Sekian. Oh berarti per kilonya sekian. Ini jumlah totalnya sekian kilo. Ini saya bayar. Ketawa tuh yang punya kambing. Emang orang jago katanya. Iya, saya terima. Nggak pernah menyentuh itu kambing, dia tahu tuh kiloan kambing. Dia punya perhitungan kalau sampai di Jakarta berapa susutnya. Allah jagonya dalam urusan Allahu yubghidu alimad dunya. Allah sangat membenci orang yang tahunya urusan Ketika kita ajak, Bang, udah selesai belanjanya, udah. Ayo Bang, kita sholat dulu, udah masuk waktu kotor. Ya Allah, maaf Bang, pakaian aneh kotor. Aneh mah ente kotor apa? Ente gendong kambing kagak? Megang kambing kagak? Apa kagak? Ente berangkat sama aneh sama-sama. Kalau memang ente kotor, pasti aneh kotor. Ternyata ente gak kotor dan aneh gak kotor. Aneh sengaja bawa baju koko, bawa kain, bawa peci, yaitu dua tujuannya. Suatu saat apabila dibutuhkan ada orang ingin pinjam, saya pinjamkan. Dikirang itu dipinjemin. Kita masuk ke kamar wudhu, kita liatin wudhunya. Ya begitu dah, ceplok-ceplok aja. Inti wudhunya seperti itu. Yang penting kena air kan Mon ya. Innalillah. Dari kecil belajar urusan dunia tentang dia punya keahlian kambing, segitu pandainya, segitu cerdasnya, hitungannya matang luar biasa. Dalam urusan akhir dia nggak ngerti. Allah sangat membenci orang-orang yang tahunya urusan dunia dan bodohnya urusan hati-hati ini umat Islam. Ini taktik cara-cara, yaitu ya talbisul iblis.
Itu siasat iblis untuk apa? Memalingkan umat Nabi Muhammad daripada hakikat sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Oleh karena itu, kita jangan cukup memenuhi acara Maulidin Rasul. Yang lebih wajib adalah kita, yaitu mengambil suri tauladan daripada baginda Rasulullah, yaitu kewajiban kita menuntut ilmu. Jangan jauh-jauh lah. Yang ada di depan mata kita aja hormati dulu. Ini ada majlis ta'lim, ini ada majlis burda. Di dalamnya selain sholawat kepada baginda Rasulullah, diajarkan ilmu syariat agama. Ambil kesempatan kamu bagai mengambil suri tauladan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati pada malam hari ini. Tidak ada jalan lain kalau kalian ingin selamat dunia dan akhirat, agar tidak dibenci oleh Allah. Tahunya urusan dunia saja. Ini orang tua umumnya dari mulai TK anaknya sudah diarahkan ke arah dunia. Giliran sekolah umum digebrak-gebrak supaya sekolah, giliran untuk menuntut ilmu nggak perlu orang tua. Ini celakanya orang tua kita pada saat ini. Waliyadzubillah, nasallallahu salamah. Kasih tahu kepada mereka bahwa ini adalah talbisul iblis. Ini cara taktik iblis untuk menjauhkan bangsa manusia daripada syariat agama. Harus punya ilmu kita. Ilmu adalah cahaya yang dapat menerangi perjalanan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah ketika kita memperingati Maulid pada malam hari ini, senang gak Rasulullah? Senang. Mana lebih senang kita hadir di dalam acara Maulid apa kita hadir di majlis ta'lim? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Rasulullah? Pandai sekali kita berselawat tapi gak kenal Rasul. Giliran apa yang diperintahkan oleh Rasul kita berusaha menghindar daripada Rasul. Di mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Oleh karena itu, beralih pada malam hari ini, alihkan perhatian kita. Minimal 50% kehidupan kita harus perhatian kita kepada syariat agama. Baru kita akan mendapatkan apa yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, saya harus berangkat ke Pisangan lagi untuk menunaikan kewajiban saya, yaitu mengajar di Pisangan. Mudah-mudahan nggak terlalu malam sampai ke sana. Kiranya cukup. Mohon maaf kepada para kiai, para muallimin, para yang lainnya, dari Kapolsek, Kapolres, dan dari TNI, semuanya yang hadir. Alhamdulillah kita senang. Ya, alhamdulillah mereka adalah umat Nabi Muhammad. Kita doakan agar kita yang hadir pada malam hari ini keluar dari tempat ini ada dalam ampunan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.